Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar, moms and dad dan para Prativian semuanya? Sore hari ini kita ketemu lagi ya di acara Parents Chit Chat with Peace. Nah, di sore ini topiknya sangat seru ya, karena kita akan ngobrol tentang bagaimana sih menangani anak-anak yang tantrum, terutama di usia dini ya. Karena kita tahu banyak anak-anak yang memang sering terlihat marah sehingga sampai tantrum begitu ya. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol santai sambil ngeteh atau sambil ngopi gitu ya. Kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita, Miss Jennifer Kumarga. Ya, saya panggil Miss karena masih muda sekali. Miss Jennifer. Halo Miss Jennifer. Halo Miss Nia. Halo, apa kabar? Baik Miss. Iya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan Miss Jennifer ini adalah seorang BCBA. Ya, nanti kita akan dengerin penjelasan dari Miss Jennifer BCBA itu apa ya. Miss Jennifer ini adalah lulusan dari Northeastern University dan mengambil behavior analysis dari Simon University gitu ya. Dan Miss Jennifer ini sudah banyak pengalamannya terutama di bidang sekolah ya. Jadi melakukan terapi ABA di rumah-rumah anak-anak dan di sekolah pendidikan khusus dan di sekolah umum di Massachusetts ya. Memang dulu mengambilnya di Amerika ya. Iya. Oke. Nah, moms and dad, tidak menunggu lama lagi, waktu akan saya berikan ke Miss Jennifer. Silakan Miss Jennifer, mungkin bisa diperkenalkan atau dijelaskan dulu BCBA itu apa? Karena mungkin banyak moms and dad dan para Prativian tidak tahu bahkan ya apa sih itu BCBA dan itu mungkin masih terbilang baru di Indonesia. Iya, oke Miss. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Nama saya Jennifer dan saya seorang BCBA. Nah, BCBA itu sebetulnya master level behavior therapist dan kalau internasional tuh sebenarnya ada board-nya yaitu Behavior Analysis Certification Board atau BACB. Nah, jadi saya ikut exam itu dan saya juga board certified. Makanya saya adalah seorang BCBA. Gitu. Jadi BCBA itu lebih kepada sertifikasi untuk orang-orang yang memang belajar tentang terapi behavior ya. Iya, betul, Miss. Oke. Oke, menarik sekali ya karena sebenarnya kalau ABA sendiri di Indonesia memang sudah terbilang cukup lama gitu ya, sudah ada. Tetapi memang orang-orang yang betul-betul belajar tentang ABA dan memiliki sertifikasi untuk terapi ABA ini memang masih sedikit dan mungkin banyak teman-teman mungkin atau moms and dad tidak familiar dengan itu ya. Oke deh, kalau begitu silakan Miss Jennifer boleh menjelaskan atau memaparkan apa itu bagaimana penanganan untuk anak-anak yang tantrum di usia dini. Oke. Kelihatan ya, Miss, screen-nya? Iya, kelihatan. Oke. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana penanganan tantrum untuk anak usia dini. Nah, jadi saya mau menjelaskan lagi tentang Applied Behavior Analysis atau ABA. Jadi ABA itu adalah terapi yang berbasis sains atau berdasarkan data untuk meningkatkan perilaku yang signifikan secara sosial. Nah, bagaimana caranya? Dengan menganalisa lingkungan dan mengubah lingkungan tersebut. Nah, ini ada yang dikatakan dengan ABC model atau antecedent, behavior, dan consequence. Jadi A itu antecedent, B-nya behavior, kemudian C-nya consequence. Nah, A itu adalah kejadian yang terjadi sebelum perilaku. Lalu ada perilakunya, lalu ada consequence, yaitu kejadian yang terjadi setelah perilaku. Dalam ABA itu, kalau kita ngomongin lingkungan yang diubah, sebenarnya apa sih yang diubah? Nah, yang diubah itu antecedent dan konsekuensinya itu. Nah, itu yang kita sebut dengan lingkungan. Nah, sebetulnya
munculnya atau hilangnya perilaku di masa depan itu tergantung dari konsekuensi yang kita berikan pada perilaku tersebut. Nah, semua perilaku adalah bentuk komunikasi, baik anak maupun orang dewasa menggunakan perilaku untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Contohnya anak bayi mungkin nangis kalau lapar, atau orang dewasa mungkin kalau disalib marah bunyiin klakson. Nah, itu kan sebenarnya bentuk komunikasi. Nah, sama juga dengan tantrum. Sebetulnya tantrum itu beda anak beda-beda bentuknya ya. Mungkin ada yang nangis, ada yang lempar barang, mukul lantai, teriak, mukul orang lain, atau mungkin tidur di lantai, atau mungkin juga semuanya. Nah, tapi tantrum itu juga adalah sebuah bentuk komunikasi. Sebelum kita bisa menangani tantrum, pertama kita harus memahami dulu tantrum. Jadi semua orang berbuat sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, itu yang dikatakan dengan fungsi perilaku. Nah, fungsi perilaku adalah alasan dari kenapa suatu perilaku itu muncul dan terus muncul. Nah, mengapa penting mengetahui fungsi perilaku? Karena perilaku terus-menerus muncul karena melakukan perilaku tersebut menghasilkan reinforcement. Dan reinforcement itu adalah sesuatu yang meningkatkan perilaku, yaitu fungsinya. Jadi intervensi itu harus dibuat berdasarkan fungsi, sehingga reinforcement tidak diberikan pada perilaku yang nggak diinginkan. Nah, kita ada satu skenario. Ibu memberi tugas, lalu anak tantrum. Nah, apa yang harus ibu lakukan? Apa ibu harus marahin anaknya, atau tugasnya harus diambil? Nah, jawabannya adalah tergantung fungsinya. Nah, kita lihat fungsinya ada apa aja. Fungsi perilaku ada 4. Yang pertama ada sensory, kedua ada escape, kemudian ada attention, nah yang terakhir adalah tangible. Kalau fungsinya itu sensory, itu perilaku memberikan stimulasi sensorik atau perilaku memberikan kesenangan sensori. Nah, biasanya perilaku ini bisa terjadi kapan saja, di hadapan maupun tidak di hadapan orang, atau kalau anaknya lagi sendiri. Contoh, bernyanyi, bersiul, menggoyangkan kaki. Nah, fungsi kedua adalah escape atau untuk menghindar. Jadi, perilaku itu menghapus atau menghilangkan situasi atau orang yang tidak disukai. Nah, jika anak itu melakukan perilaku tersebut dan berhasil menghapus atau menghilangkan situasi atau orang yang tidak disukai, maka perilaku tersebut akan muncul lagi di masa depan karena anak itu belajar bahwa kalau saya mau menghindar dari tugas atau dari orang, saya tinggal tantrum misalnya, karena orangnya akan tugasnya akan diambil, jadi dia bisa menghindar. Nah, biasanya perilaku itu terjadi ketika sesuatu dilihat terlalu susah atau membosankan. Contohnya, anak teriak-teriak ketika diberi tugas sekolah, atau anak melarikan diri ketika dipanggil untuk mengerjakan tugas. Nah, fungsi ketiga ada attention atau perhatian. Jadi perilaku ini menghasilkan reaksi dari orang lain atau perhatian. Jadi kalau misalnya anak itu melakukan perilaku dan perilaku itu dia berhasil mendapatkan reaksi dari orang lain, berarti perilaku itu akan muncul lagi di masa depan karena dia belajar bahwa kalau saya mau perhatian, saya tinggal tantrum karena dengan saya tantrum ibu akan kasih saya perhatian, misalnya. Nah, biasanya perilaku ini terjadi ketika anak menginginkan interaksi sosial dengan orang lain. Contohnya, misalnya orang tua lagi Zoom, terus tiba-tiba anaknya teriak-teriak di background. Atau misalnya anak melempar barang ke teman ketika nggak diajak main, gitu. Kalau tangible, fungsi terakhir itu perilaku menghasilkan akses ke barang atau aktivitas yang sangat disukai. Nah, jika anak itu melakukan perilaku tersebut dan berhasil mendapatkan akses ke barang atau aktivitas, perilaku tersebut akan muncul lagi karena dia belajar bahwa kalau saya mau barang ini atau kalau saya mau melakukan aktivitas ini, saya tinggal tantrum misalnya. Karena kalau saya tantrum, saya dapat barangnya. Gitu. Nah, perilaku itu biasanya terjadi ketika anak sangat menginginkan barang atau aktivitas tersebut. Contohnya, anak ngerengek di toko mainan karena nggak dibelikan mainan. Atau anak menangis karena tidak diperbolehkan ke Disneyland, misalnya. Nah, kita balik lagi ke skenario yang tadi. Kalau misalnya ibu beri tugas dan anak tantrum, kalau fungsinya itu attention,
berarti ibu tidak boleh memarahi anak. Karena kalau ibu memarahi anak, berarti anak itu berhasil mendapatkan perhatian. Karena memarahi itu juga sebuah bentuk perhatian. Jadi mungkin ibu bisa ambil tugasnya. Sebaliknya, kalau fungsinya to escape, ibu tidak boleh mengambil tugasnya. Karena dengan ibu mengambil tugasnya, anak berhasil menghindar dari tugasnya. Jadi dia nggak usah ngerjain tugasnya lagi. Nah, dalam ABA itu ada 2 jenis intervensi, yaitu antecedent intervention dan consequence intervention. Kalau antecedent itu intervensinya dilakukan sebelum perilaku untuk mencegah. Kalau consequence intervention itu intervensinya dilakukan setelah perilaku untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut muncul lagi. Nah, ini ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan based on fungsinya. Jadi kalau misalnya fungsinya itu escape, mungkin kita bisa mengajari anak untuk meminta break atau istirahat dengan baik. Kita juga bisa membagi tugas jadi bagian lebih kecil. Misalnya, anaknya ada tugas matematika 10 nomor. Instead of kita kasih dia melakukan semuanya 10 nomor dalam sekali jalan, mungkin kita bisa pecahin jadi 5, terus break, kemudian 5 lagi gitu. Kita juga bisa pakai visual schedule, yaitu pertama kemudian. Nah, di visual schedule ini first-nya itu biasanya hal yang dia tidak mau lakukan. Jadi misalnya first belajar, then iPad misalnya. Nah, jadi then-nya itu adalah reinforcement-nya. Lalu kita juga bisa memberi pilihan, misalnya kamu mau menyelesaikan tugas sama siapa, atau di mana, kapan, atau mau yang mana dulu, gitu. Nah, kalau consequence atau kalau tantrum yang udah terjadi, kita tidak memperbolehkan anak untuk menghindar dari tugas ketika tantrum. Karena kalau misalnya anak berhasil menghindar, artinya dia belajar bahwa kalau saya mau menghindar dari tugas, saya tinggal tantrum. Nah, kemudian untuk attention, kita bisa mengajari anak untuk meminta perhatian dengan melakukan perilaku yang diinginkan. Jadi misalnya, kita bisa ajari anak untuk bilang, "Ma, lihat sini deh," atau "Ma, main sama aku yuk," gitu. Nah, kalau consequence, kalau jika tantrum terjadi, kita tidak memberikan perhatian dalam bentuk apapun. Kalau untuk tangible, kita bisa mengajari anak untuk meminta barang dengan melakukan perilaku yang diinginkan. Dan untuk consequence, berikan akses ke barang atau aktivitas hanya setelah anak meminta dengan baik. Dan juga kita memberikan akses ke barang atau aktivitas hanya setelah anak tidak melakukan perilaku bermasalah setelah suatu jangka waktu. Nah, jadi penanganan tantrum mencegah, tetap tenang, follow through, dan debrief. Nah, sebaiknya lebih baik itu untuk mencegah, jadi untuk sebelum tantrumnya itu terjadi. Nah, pertama kita harus analisa dulu kapan sih biasanya tantrum itu terjadi. Misalnya, dia selalu tantrum kalau iPad-nya diminta, atau disuruh ngerjain tugas, atau disuruh mandi, atau nggak diberi barang kalau dia mau banget barangnya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan solusi yang bisa digunakan ketika anak ada dalam situasi tersebut. Jadi kita mau mencari perilaku alternatif yang bisa memberikan hasil yang sama. Contohnya dengan yang iPad diminta, biasanya anak itu kalau iPad diminta biasanya dia nangis, tantrum, karena dia masih mau main sama iPad-nya kan. Nah, kita bisa ajarin anaknya untuk bilang misalnya 5 menit lagi gitu. Jadi kan sebenarnya dia ngomong 5 menit lagi sama tantrum hasilnya sama, karena dia tetap akan dapat 5 menit itu kan. Nah, jadi yang kita mau adalah dia untuk melakukan perilaku yang lebih appropriate gitu. Lalu kemudian kita tidak mengajarkan ketika tantrum sedang terjadi. Karena kalau udah tantrum terjadi, anak itu nggak akan bisa diajarin, karena dia nggak akan dengar. Nah, kita cara mengajarkan solusinya itu dengan role play atau latihan. Jadi misalnya, ketika anak sedang tenang, kita bisa bilang anak, oh, kalau misalnya ibu minta iPad-nya, kamu bisa bilang apa? Terus nanti anaknya bilang, 5 more minutes, gitu. Jadi kita bisa role play, bisa latihan. Nah, kemudian ini yang paling susah sebetulnya. Kita harus tetap tenang, jangan memberi reaksi apapun, mau marah, kaget, atau kesal. Jadi kita tetap harus netral, baik ekspresi maupun nada.
Nah, jadi kita tuh beri perhatian pada anak, tapi bukan pada perilakunya. Jadi kita tetap liatin anaknya, mungkin nggak usah eye contact, tapi kita lihat untuk make sure anak itu tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti dirinya sendiri. Nah, tapi kita nggak kasih perhatian pada perilakunya. Jadi misalnya anaknya tenang-tendang kursi. Nah, kita nggak bilang, jangan tenang-tenang kursi dong. Nah, itu kan memberi perhatian pada perilakunya. Nah, kemudian stop and think. Jadi kita tuh kalau anak tantrum, kita nggak harus langsung bertindak. Nggak apa-apa untuk stop dulu, terus mikir harus ngapain gitu. Dan saat tantrum itu adalah learning moment. Jadi perlu diingat bahwa kalau anak itu tantrum, bagaimana kita respon ke anak, itu dia akan belajar bahwa tantrum itu bisa menghasilkan perhatian bareng atau menghindar, atau oh kalau tantrum nggak bisa menghasilkan perhatian bareng atau menghindar. Nah, yang ketiga adalah follow through. Nah, kalau lagi tantrum, jangan mengalah di tengah tantrum. Jadi kalau lagi nggak ada waktu untuk menghadapi tantrum, kalau bisa jangan membuat tantrum itu lebih intens, atau jangan memulai tantrum. Nah, lebih baik untuk menghindari tantrum daripada memulai tantrum dan ngalah atau tidak follow through. Contohnya, misalnya ibu perlu ke supermarket karena perlu beli sesuatu, tapi mau buru-buru karena nggak ada waktu. Nah, tapi kita tahu kalau anak itu dibawa ke supermarket, dia pasti tantrum, karena dia pasti minta permen dan dia pasti ngerengek-ngerengek. Kalau misalnya kita tahu itu, daripada kita bawa dia ke supermarket dan biarin dia tantrum, padahal kita nggak ada waktu, mendingan mungkin kita tinggalin dia di luar, misalnya sama papanya atau sama susternya. Jadi kita tidak menaruh dia di posisi itu yang dia akan tantrum. Karena kalau dia udah tantrum, terus kita nggak ada waktu, ujung-ujungnya kita pasti akan ngalah. Kita kayak yaudah, nggak apa-apa, yaudah beli permen, yang penting nggak tantrum gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah debrief. Jadi kalau misalnya anak sudah tenang, kita bisa bicarakan kejadian tersebut. Jadi kita bisa tanya, apa sih tadi kenapa, apa yang terjadi? Misalnya, oh tadi saya nangis karena saya mau permen. Apa yang kamu rasakan? Misalnya dia bilang, saya merasa marah atau kesal karena saya mau banget permennya. Nah, terus kita tanya apa yang mereka bisa lakukan. Instead of nangis, mereka bisa ngapain? Nah, biasanya kita harus guide mereka. Kita kasih mereka solusi. Oh, instead of kayak gitu, mungkin kamu bisa minta dengan baik, atau mungkin kamu bisa minta snack yang mungkin lebih sehat gitu. Lalu kita beri penjelasan, mungkin kenapa kita nggak kasih beli permen itu. Mungkin karena permen itu nggak sehat, bikin sakit gigi, terus kalau sakit gigi harus ke dokter gigi, terus sakit, dan seterusnya. Nah, itu saja sharing saya hari ini tentang penanganan tantrum. Oke, terima kasih Miss Jennifer. Nah, sebenarnya kalau tadi kan sempat dibahas di depan ya tentang prinsip dari terapi ABA. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut bisa ya dilakukan oleh orang tua untuk menghadapi perilaku-perilaku anaknya, terutama masalah tantrum ini ya. Sorry Miss, bisa diulang pertanyaannya? Jadi tadi kan di depan diceritakan atau dibahas tentang prinsip-prinsip yang dilakukan atau dipelajari di terapi ABA. Nah, apakah itu prinsip-prinsip itu memang bisa dipraktekkan untuk orang tua dalam menangani anaknya gitu, dalam menangani perilaku tantrum anaknya gitu? Bisa. Jadi sebetulnya yang kita perlu tahu tadi itu fungsinya. Jadi begitu kita udah tahu fungsi dari tantrum itu atau sebab dari tantrum itu, kita bisa memberi intervensi atau merespon sesuai dengan fungsinya itu. Jadi kita butuh tahu dulu ya, melihat dan mengamati perilaku tantrum yang anak kita munculkan itu penyebabnya apa, Ya, sehingga kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Apakah kita mengabaikan ataukah kita memberi konsekuensi dan lain sebagainya. ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sebelum kita raise hand ada yang raise hand, tapi ada satu pertanyaan dari Ibu Linda. Miss, kalau anak saya usia 1,5 tahun belum bisa bicara,
gimana ya ajarinnya, dia sering minta saya melakukan sesuatu, tapi nggak ngerti, tapi saya nggak ngerti. Mungkin kalau dari sudut pandang behavior atau terapi ABA, itu gimana ya cara ngajarinnya orang tua? Kalau misalnya anaknya memang, mungkin kalau masih usia 1,5 tahun ya, belum bisa bicara. Gitu. Jadi dia sering minta sesuatu, tapi mamanya nggak ngerti nih. Gitu. Kira-kira kalau dari terapi ABA sendiri, apa yang bisa orang tua lakukan gitu? Kalau umur segitu belum. Jadi apa yang dilakukan? Maksudnya kalau dia mau minta sesuatu tuh dia ngapain, kayak dia tarik-tarik atau Jadi mungkin ini maksudnya Ibu Linda adalah kalau misalnya dia melakukan sesuatu tuh mamanya nggak ngerti gitu. Jadi karena belum bisa lancar ngomong, jadi mamanya nggak ngerti. Terus kalau mamanya nggak ngerti, dia jadi tantrum gitu. oh, oke. Oke. Kalau saya biasanya kalau nggak tahu apa yang anak itu minta, mungkin kita bisa lihat dulu apa ya, mungkin motivasi anak atau mungkin dia mau apa yang terjadi sebelum perilaku itu. Misalnya kalau misalnya fungsinya escape, mungkin sebelum dia tantrum atau sebelum dia minta itu, dia mungkin mau misalnya ganti apa? Mungkin dia mau menghindar dari sesuatu. Atau kalau dia minta attention, kita bisa lihat dari fungsinya itu. Jadi kita bisa kira-kira, oh apa sih yang terjadi sebelum tantrum itu yang bisa men-trigger tantrumnya. Misalnya anak itu mau minta dipeluk gitu misalnya. Tapi anak itu, ibu nggak ngerti misalnya dia minta dipeluk. Tapi anak itu tantrum. Nah terus ibu bisa mikir, oh kira-kira anak ini mau apa ya? Atau apa dia kurang perhatian? Apa yang aversif yang dia mau menghindar gitu. Dan kita bisa lihat dari situnya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya anak kita tantrum, alangkah baiknya kita untuk bisa tenang dan berpikir supaya kita bisa mengamati ya, sebenarnya apa penyebabnya gitu ya. Apakah dia memang membutuhkan perhatian gitu, atau ada sesuatu yang memang terjadi sebelumnya, atau dia ingin menghindar dari sesuatu hal gitu ya. Nah, tadi kan memang dijelaskan bahwa yang pertama orang tua saat menghadapi itu kan harus tenang gitu ya. Harus tidak mudah memberikan reaksi ya, supaya kita juga tahu sebenarnya penyebabnya apa dan kita bisa melakukan pendekatan dan penanganan yang tepat gitu. Ya kan? Iya. Ya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Oktaviani. Apa yang harus dilakukan ketika anak menangis atau tantrum, ya, ketika mainannya diambil oleh teman dan temannya nggak mau balikin mainannya gitu. Anaknya umur 3 tahun. Jadi dia nangis karena ini ya, mainannya diambil sama temennya. Tapi temennya nggak mau balikin, nah terus nangis. Kayaknya setiap anak akan seperti itu bukan ya, kalau misalnya ada mainannya diambil terus dan Iya, dia pasti nangis. nangis. Iya. Dan kalau misalnya itu terus dia tantrum gitu, marah sampai nangis, sampai gulung-gulung, sampai nggak berhenti-berhenti, gitu apa yang kita bisa lakukan? Jadi karena itu involve 2 anak, jadi kita harus ajarin ke anak yang tantrum sama anak yang tadi ngerebut mainannya itu. Jadi mungkin kalau anak yang tantrum itu kita bisa ajarin untuk bilang, aku belum selesai main, atau ini mainanku, nanti dulu misalnya. Atau terus kalau misalnya untuk anak yang tadi ngerebut, kita bisa ajarin dia untuk ngomong, misalnya, aku boleh pinjem nggak, atau apa saya boleh mainin atau boleh main bareng-bareng. Nah, mungkin kita juga bisa ajarkan bagaimana cara sharing mainan itu. Bagaimana caranya supaya mainan itu bisa dimainin sama 2 anak. Karena sebetulnya anak itu tantrum itu salah, tapi anak yang ngerebut mainan juga sebetulnya salah karena dia nggak minta izin kan. Karena dia ya. Nah, terus kalau misalnya dua-duanya nggak mau nih, misalnya yang ngerebut sama sekali nggak mau kasih mainannya, terus yang nangis tambah nangis gitu ya. Terus itu kita sebagai orang tua harus gimana dong? Kalau anak itu nggak mau sharing ya, ambil mainannya. Jadi kita ambil mainannya. Terus kita mungkin bisa bilang, oke, kalau nggak mau sharing, oke, berarti gantian misalnya. Oke. Nah, apakah efektif kalau misalnya anak yang lagi tantrum itu terus kita
apa namanya, kita singkirin, bukan singkirin ya, kita biarkan dia untuk kita tarik untuk sendiri gitu, seperti itu bisa nggak kayak gitu? Mungkin kan kalau masih berhadapan dengan figur yang dia tadi berkonflik kan dia pasti akan marah dan menangis ya, gitu. Iya, bisa. Nah, justru itu kadang anak itu mungkin harus di pull aside atau mungkin dipisah dulu agar dia tenang. Baru kita mungkin bisa kasih penjelasan atau kita mungkin bisa ngomongin anaknya gitu. Boleh dipisahin. Boleh ya. Jadi mungkin dipisahin dulu supaya dia tidak mungkin bisa meredam tantrumnya dulu kali ya. Iya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Miss, bagaimana cara terapi behavior atau perilaku untuk anak hiperaktif dengan speech delay? Jadi bagaimana sih mungkin lebih contoh simpelnya terapi behavior atau perilaku ini bisa dilakukan atau diterapkan untuk anak-anak yang hiperaktif tetapi mungkin punya kemampuan bahasa atau bicara yang masih terlambat gitu. Kalau speech delay itu mungkin harus konsultasi ke speech therapist ya, Miss, ke TW ya. Tapi kalau untuk hiperaktif, ABA itu bisa bantu sebetulnya. Mungkin kita bisa membentuk perilakunya itu, kita kasih reinforcement agar dia bisa belajar, misalnya duduk di kursi, bisa diam, kita kasih reinforcement, terus kita tingkatin motivasinya, misalnya. Ya, mungkin kalau misalnya anaknya itu nggak bisa diem, kita sedikit demi sedikit kita naikin durasi waktu yang dia harus misalnya fokus gitu. Tapi yang penting itu reinforcement, jadi reinforcementnya itu mesti kuat. Jadi sebenarnya kalau ABS sendiri, maksudnya ABS sendiri atau terapi behavior ini dalam membentuk perilaku untuk anak-anak yang hiperaktif, kita nggak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi dulu ya untuk anak itu diharapkan bisa duduk tenang gitu ya. Jadi ada tahapan atau ada durasi yang bertingkat untuk dia bisa tenang dan memperhatikan gitu ya. Misalnya apakah 5 menit dulu, terus nanti bertahap jadi 10 menit, kemudian bertahap gitu ya. Kadang kan orang tua nggak tahu ya, atau guru kan kadang nggak tahu, taunya pokoknya pengennya anaknya bisa duduk tenang selama belajar gitu ya. Iya. Nah itu kalau terapi behavior seperti apa? Misalnya nih dia harus belajar 1 jam atau setengah jam lah dia harus duduk tenang. Padahal anak ini masih punya kesulitan untuk belajar gitu. Masih punya kesulitan untuk bisa duduk dengan tenang. Nah itu apa yang bisa kita lakukan gitu? Sebetulnya kalau di behavior itu kan ada yang namanya ABA, itu ada yang namanya DTT, yaitu duduk di meja, itu DTT. Ada juga yang namanya NET, yaitu Natural Environmental Teaching, yaitu belajar tapi di lingkungan yang sehari-hari. Kalau memang anak itu belum sampai situ, belum sampai level yang duduk di meja, nggak apa-apa sebenarnya kalau dia maunya belajar di lantai. Kan yang penting belajar dulu kan. Nanti kalau dia udah mulai kebiasa dengan belajar, dia udah mulai nurut, baru kita pindah pelan-pelan kita transisi ke meja. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan juga ya ke anak-anak maksudnya anak-anak kita ya, kalau belajar misalnya dia masih belum bisa duduk tenang, ya kita jangan berharap untuk memaksakan dia bisa belajar dengan duduk tenang gitu kan. Maksudnya dengan duduk, mungkin kita bisa lakukan tadi ya yang Miss Jennifer bilang NTT tadi ya. NET ya. Supaya anak juga bisa belajar, tetap belajar tujuannya, tetapi dengan model atau lingkungan yang lebih natural gitu ya. Jadi nggak harus duduk di kursi. Karena memang banyak kasus juga sih ya anak-anak yang duduk yang dipaksa untuk duduk malah dia makin nggak fokus dan akhirnya malah tantrum gitu ya. Dan itu sering dijumpai di dalam terapi kan ya. Kalau di awal-awal itu kan anak-anak begitu ya. Nah, berkaitan dengan duduk, saya mungkin banyak juga ya yang orang tua yang beranggapan bahwa kalau terapi ABA itu banyak sih karena klien yang datang untuk konsultasi itu kadang mereka bilang bahwa saya nggak mau ABA soalnya ABA itu terapi behavior atau ABA itu bikin anak jadi kaku, terus
pengajarannya kaku gitu ya, terus duduk di kursi, terus anak sampai nangis-nangis, terus ngomongnya juga kaku begitu ya. Nah itu gimana tuh Miss Universe? Saya juga mungkin banyak juga yang terjadi di Indonesia pada praktek atau pelaksanaannya kan mungkin bisa juga nggak pas gitu ya. Nah menurut Jennifer sendiri gimana? Sebetulnya kalau ABA itu diterapkan dengan baik dan benar, harusnya anak itu tidak jadi robot. Karena dalam ABA itu kita harus mengimplementasi satu metode namanya generalization. Jadi anak itu harus kita ada beberapa teknik-teknik pengajaran yang membuat dia jadi bisa generalize. Misalnya kita ajarin dia anjing, tapi kita kasih misalnya gambar anjing poodle. Nah, tapi kalau kita kasih gambar anjing lain, dia tuh harus masih bisa bilang itu anjing, gitu. Jadi nggak cuman kayak anjing poodle doang. Atau misalnya anak itu bisa requesting, meminta pas lagi terapi, tapi ntar pas dibawa keluar mungkin dia diem, nggak bisa ngomong. Nah, kita bisa program itu agar dia tuh bisa generalisasi ke semua orang, semua lingkungan, dan semua perilaku. Dia bisa generalisasi. Nah, sebetulnya kalau yang bikin robot itu bikin anak kaku itu mungkin penerapannya salah karena ABA yang sekarang mungkin udah nggak seperti itu, Miss. Gitu. Oke, jadi mungkin ya ada butuh dievaluasi ya saat anak kemudian jadi kayak kaku gitu ya, jadi kayak robot orang bilang setelah belajar terapi ABA gitu. Nah, yang menarik tadi generalisasi. Nah, mungkin untuk orang tua butuh diketahui juga ya kalau misalnya kalau kita ngajarin sesuatu itu harus juga bisa digeneralisasikan pada hal yang lain ya. Kadang kan orang tua ada nih misalnya udah ngajarin di rumah gitu ya, di rumah itu bisa belajar dengan baik, tetapi sesampainya di sekolah gitu, anak itu nggak bisa belajar dengan baik, bahkan mungkin nggak bisa duduk dengan tenang gitu. Nah, mungkin apakah betul bahwa dengan melakukan generalisasi pada apa yang sudah kita ajarkan ini penting gitu untuk anak? Iya, penting. Karena yang kita mau kan dia bisa belajar dimanapun. Sekolah, di rumah, dimanapun gitu. Iya. Oke. Nah, bagi moms and dad, apabila ada yang mau bertanya langsung boleh ya, mungkin boleh raise hand, kemudian nanti bisa bertanya langsung dengan Miss Jennifer. Atau kalau misalnya ada yang mau chat, boleh tuliskan di chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Gitu. Nah, sambil menunggu yang lain bertanya, saya pernah mendengar nih apa bedanya? Ada yang juga tanya nih, apa bedanya tantrum dengan meltdown sensori? Jadi ada yang pernah menjelaskan tentang tantrum dan apa bedanya dengan meltdown sensori itu? Kalau secara behavior ya, tantrum tuh kita cuma lihat yang tadi itu. Jadi kita misalnya mendefinisikan tantrum, terus apa kita lihat misalnya nangis, nangis, misalnya tendang-tendang atau teriak-teriak misalnya. Tapi kalau sensory meltdown ya, itu sebenarnya sesuatu yang nggak digunakan sih Miss di behavior. Mungkin itu lebih ke psikologi, bener nggak? Nah, kalau tadi kan ada yang dijelasin sama Miss Jennifer kan ada satu sensori ya penyebabnya. Kalau misal dia sensori, apakah itu termasuk dalam itu kali ya yang orang sebut sensory meltdown itu? Sensori itu kan fungsi behaviornya. Jadi misalnya anak itu suka gigit-gigit kuku. Mungkin kalau misalnya dia kekurangan stimulasi itu, dia bisa meltdown mungkin ya. Jadi sebenarnya nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga pasti ada kebutuhan sensori itu. Karena kita nggak tanpa sengaja kita pasti kalau lagi dengerin orang suka goyang-goyangin kaki atau mungkin muter-muterin rambut. Iya gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu, apakah kalau misalnya anak-anak yang tantrum karena adanya keinginan yang nggak terpenuhi orang tua atau mencari perhatian dengan tantrum yang disebabkan karena ada meltdown tersebut atau masalah sensori tersebut, penanganan di behavior di terapi ABA ini sama atau enggak? Misalnya. Sama sih, Miss. Tergantung kalau memang fungsinya sensori ya. Kalau fungsinya sensori, mungkin kita bisa kasih dia sesuatu yang lebih
appropriate gitu untuk dia manipulasi. Misalnya kalau dia suka gigit-gigit baju misalnya untuk sensori, mungkin kita bisa kasih dia mainan chew gitu. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Oh, ini tadi ada lanjutan yang anaknya direbut mainannya tadi ya. Ini soalnya mainannya suka direbut temennya. Oh, jadi anaknya ini sering banget nangis dan tantrum karena mainannya itu sering banget direbut temennya, dan mungkin yang rebut nggak cuma satu orang nih kayaknya, atau banyak orang atau satu orang nih. Mungkin anak itu nggak bisa mempertahankan mainannya gitu dan tantrum. Lalu apa sih yang bisa kita ajarkan gitu kalau ada kasus-kasus yang seperti ini? Ya kita bisa ajarkan dia untuk mungkin meminta mainannya balik, atau mungkin bilang kayak, oh saya lagi pakai mainannya. Lalu untuk anak yang merebut juga kita bisa ajarin kalau lagi main mungkin harus minta izin dulu sebelum merebut, atau nggak gantian gitu. Oke. Jadi kita ajarin seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di sekolah nih, kalau memang kasusnya di sekolah, misalnya anak tersebut tantrum, kemudian apa sih yang harus dilakukan guru? Padahal misalnya di kelas itu ada banyak anak juga kan, gitu. Misalnya di satu kelas itu banyak anak yang butuh diberikan perhatian atau butuh diajarin, tiba-tiba ada satu anak yang tantrum gitu. Nah, apa yang bisa guru lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Nah, tantrumnya kenapa dulu? Misalnya dia nggak mau, atau kita nggak tahu, misalnya dia tiba-tiba tantrum gitu, marah, sedangkan kita sebagai guru nggak tahu sebenarnya tujuan kenapa anak ini tantrum gitu. Mungkin kita bisa bawa dia ke tempat yang lebih mungkin ke ruangan yang kosong gitu ya, karena takutnya dia mengganggu yang lain kan. Terus mungkin kalau dia udah tenang, kita baru bisa tanya kayak kenapa gitu. Karena kalau tantrum udah terjadi, udah percuma kan. Nah, selagi kita menenangkan dia, kita juga harus ingat jangan terlalu kasih attention. Jadi kita tetap liatin anaknya, tapi kita nggak kasih perhatian kayak, jangan nangis, jangan apa gitu. Oke. Oke, jadi harus ditaruh ditempatkan di tempat yang mungkin lebih tenang ya, jauh dari teman-temannya dulu gitu ya, supaya tidak mengganggu ya tentunya ya. Oke. Nah, apakah ada dari moms and dad atau Pretivian yang ingin bertanya? Boleh di chat atau langsung raise hand untuk bertanya langsung. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, apakah BCBA yang tadi ya, sertifikasi untuk terapi behavior itu sudah banyak, sudah ada banyak orang yang mengambil itu atau belum ya? Kalau misalnya orang tua punya anak nih, terus kemudian butuh terapi behavior gitu, mereka kepengen ketemu BCBA, itu apakah udah banyak gitu orang-orang yang memang punya sertifikasi ini? Belum. Jadi terakhir itu aku cek ya, Miss, ada 6 apa 7 gitu. Sebetulnya ada bisa dicek di websitenya BACB itu. Jadi di website itu kalau kita taruh location-nya Indonesia misalnya bisa keluar. Ya, nah sekarang di Indonesia tuh kayak cuman ada 6 apa 7 gitu. Yang domisili di sini ya, Miss. Ada sih beberapa yang orang Indonesia BCBA tapi di Amerika gitu. Jadi memang masih sedikit ya. Nah, tentunya kalau Miss Jennifer lihat terapis-terapis yang ada di Indonesia ini untuk melakukan behavior terapi ini seperti apa? Apakah sudah cukup baik atau mungkin masih butuh banyak belajar gitu, supaya orang tua juga tahu nih, misalnya mau kemana nih, misalnya aku pengen konsultasi nih behavior anakku kayak gini, aku harus kemana gitu. Apakah oke untuk ketemu siapa aja, yang penting behavior terapi atau seperti apa? Di Indonesia itu kan kurang terregulasi ya, Miss. Kalau misalnya di Amerika mungkin untuk buka center aja tuh mesti ada yang certified, mesti kayak ada kualifikasinya. Tapi kalau di Indonesia kan siapapun mungkin bisa aja ngaku-ngaku misalnya saya certified gitu-gitu. Nah, kita juga harus pinter-pinter nyari senternya. Jadi pertama kita harus nyari center yang memang terapisnya tuh di train,
bidang ABA misalnya, benar-benar di-train, terus kita harus lihat dulu yang train siapa misalnya. Gitu. Jadi nggak cuman kayak ngaku-ngaku aja, benar-benar kita lihat, oh iya di-train misalnya sama si EI gitu misalnya. Kayak gitu. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu ya. Mm-mm. Nah, balik lagi ke tantrum nih. Kalau misalnya kan kalau ada yang bilang kalau anak usia prasekolah misalnya di bawah 6 tahun gitu ya, mereka tantrum itu kan menjadi hal yang biasa gitu. Maksudnya sudah sering terjadi gitu dan banyak kasusnya. Nah, kalau misalnya tantrumnya ini terjadi pada anak usia yang sudah sekolah nih, misalnya usia 8 tahun atau 9 tahun dan dia masih tantrum, itu gimana ya, Miss Jennifer? Kalau udah makin besar, harus segera diatasi, Miss. Mungkin harus konsultasi sama orang yang jadi anaknya bisa di-assess dan bisa ada intervention, karena semakin besar anaknya kan dia harus sekolah, terus kan kalau misalnya dia tantrum itu akan menghalangi semua itu kan. Jadi yang tadinya dia harus sekolah, dia jadi nggak bisa sekolah. Yang tadinya dia misalnya harus main sama temannya, jadi nggak bisa karena dia cuma kerjanya tantrum aja gitu. Jadi sebetulnya makin besar makin penting karena itu akan menghalangi fungsi-fungsinya kegiatan dia gitu, akan terhalangi oleh tantrum itu. Oke. Nah kalau misalnya tantrum sendiri itu sebenarnya kalau di usia di bawah 6 tahun, apakah itu maksudnya kita terima, maksudnya apakah itu kalau misalnya kita nggak lakukan penanganan atau modifikasi perilakunya tersebut, apakah itu bisa semakin parah ke depannya atau itu akan hilang dengan sendirinya gitu? Semua perilaku itu dipelajari dari proses yang tadi. Nah, jadi tergantung dari konsekuensi yang kita kasih, anak itu akan belajar dan itu yang akan determine apakah perilaku itu akan terjadi lagi. Jadi kalau misalnya perilaku itu kita nggak atasi dari dia kecil, perilaku itu nggak akan hilang karena itu adalah sebuah perilaku yang dipelajari. Jadi itu akan terus ada gitu. Dan mungkin kalau semakin bertambahnya usia akan semakin lebih sulit ya, karena mungkin dia udah punya kemampuan untuk bisa memanipulasi juga kan ya. Dan kalau nangis mungkin kan tenaga juga lebih kencang gitu-gitu kan. Mungkin bisa nendang, bisa mukul, bisa bahaya itu. Oke, nah ini ada yang bertanya. Tadi kan ada yang namanya untuk mencegah atau konsekuensi. Nah, bagaimana cara mencegah anak tantrum di ruang publik? Contohnya di supermarket, padahal di awal udah ada perjanjian nih untuk hanya beli satu makanan aja, tapi anak tetap mau yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Gimana caranya? Kadang kan kita bilang ya pokoknya sebelum berangkat kita bikin kesepakatan sama anak. Mungkin di rumah oh iya sepakat ya janji benar sampai di supermarket misalnya tiba-tiba terjadi deh itu tantrum itu karena misalnya dia mau permennya 5 kita cuma kasih 1 gitu. Nah, itu apa yang bisa dilakukan? Sedangkan kalau di tempat umum kan kita udah, apalagi kalau anaknya udah marah, teriak-teriak, gulung-gulung, otomatis kita malu ya kan. Banyak orang lain lihat, nih anaknya kenapa, nih kok didiemin aja sama ibunya gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan nih? Nah, gitu. Iya itu paling susah sebenarnya kalau tantrum di publik ya. Kalau di rumah ya mungkin kita bisa diemin karena kan di rumah. Tapi kalau di publik mungkin yang kita bisa lakukan adalah mungkin kita bisa bawa dia ke mobil atau ke tempat yang lebih sepi agar dia bisa tenang dulu gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kalau tantrum mulai terjadi ya udah nggak bisa antecedent. Nah, antecedennya yang tadi itu yang bikin kesepakatan. Nah, itu adalah antecedennya. Tapi kalau udah terjadi ya tergantung gimana kita merespon. Jadi kalau misalnya pada saat dia tantrum itu kita kayak yaudah nih karena di publik kita kayak malu kan, jadi kita kadang kayak yaudah nih kasih permen, jangan nangis gitu. Nah kalau misalnya kita kasih permen dia akan belajar, oh yaudah lain kali kalau itu saya tantrum aja gitu. Jadi ya jangan jangan ngalah kalau lagi tantrum. Jadi kita bisa jadi gimana? Bawa ke mobil atau ke tempat yang lebih sepi gitu kalau memang mengganggu ya. Jadi intinya kita nggak boleh cepat ngalah ya, maksudnya kalau dia mau terus ya udahlah daripada ngamuk gitu ya. Atau kita bisa nggak kita mengalihkan gitu pada satu hal yang lain, diperbolehkan nggak kayak gitu misalnya? Boleh redirect.
Kalau anaknya bisa. Tapi kadang kalau anak udah tantrum, udah diapapun apa, diapain aja mungkin udah nggak denger kan, udah terlalu fokus marah gitu. Terus kalau misalnya diiming-imingin sesuatu yang lain gitu boleh atau enggak? Seperti apa tuh, Miss? Misalnya nih kan dia minta permen terus nggak dikasih kan, marah gitu. Udah yuk kita pulang nanti mama kasih ini deh gitu. Maksudnya dijanjikan sesuatu yang lain gitu. Apakah itu diperbolehkan? Apa kita tetap ya udah enggak, pokoknya kamu tetap enggak gitu. Enggak mama kasih gitu. Tidak mengiming-imingi sesuatu lagi dengan hal yang lain gitu. Itu yang kalau di ABA ya, itu yang disebut dengan bribing. Karena ada bribing, ada reinforcement. Kalau reinforcement itu kan itu kalau reinforcement itu jadi sebelum perilaku terjadi, misalnya kita udah bilang kamu cuma boleh beli 1 permen. Terus misalnya dia nurut, dia baik, oh ya udah kasih permennya. Tapi kalau bribing, dia tantrum, kita kayak yaudah saya mama kasih ini deh nanti kalau kamu di rumah kalau kamu tenang nanti di rumah mama kasih ini. Itu artinya bribing karena dia udah tantrum terus kita kasih dia reinforcement. Gitu. Sedangkan reinforcement harusnya diberikan setelah perilaku itu udah selesai gitu. Tapi itu diperkenankan atau enggak? Maksudnya boleh nggak kita sebagai orang tua lakukan itu? Jangan. Jangan karena ya. itu bribing. Jadi tetap nggak boleh dilakukan ya. Oke. Nah, benar nggak sih kalau ini ada pertanyaan, benar nggak kalau anak tantrum itu karena kebiasaan atau pola asuh yang salah? Kadang kan ada orang yang misalnya, oh itu gara-gara ini nih mamanya begini nih gitu. Maksudnya apakah benar kalau anak yang suka tantrum itu karena kebiasaan atau pola asuhnya dari orang tua yang salah? Mungkin nggak langsung dari orang tuanya ya, Miss. Karena kan dia belajar dari lingkungan. Jadi bisa dari siapapun itu, nggak usah dari orang tuanya. Jadi kalau memang dia dari lingkungan itu belajarnya seperti itu, ya udah itu yang dia lakukan gitu. Karena dia belajar misalnya kalau saya tantrum saya dapat ini, nah itu. Gitu. Bisa juga dari gurunya, bisa juga dari temannya gitu. Jadi nggak necessarily dari orang tuanya sih, Miss. Tapi mungkin bisa juga ya karena perilaku atau respon yang kurang tepat dari orang tua menyebabkan dia belajar. Tadi kan perilaku kan kayak perilaku itu kan muncul karena dia belajar gitu ya, hasil dari konsekuensi dari dia lakukan, dia belajar dari itu kan gitu. Mungkin orang tua lakukan itu kurang tepat sehingga dia belajar dari hal itu jadi diulang lagi atau makan lebih tingkatnya lebih berat lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi moms and dad harus ini ya bisa memberikan intervensi atau penanganan yang mungkin tepat. Jadi kalau memang situasi sedang chaos, lebih baik kita diem aja ya daripada mungkin nggak melakukan hal yang tepat atau memberikan respon yang salah. Lebih baik kita diam dulu untuk kita bisa berpikir lebih tenang supaya kita bisa memberikan respon yang tepat ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya nih anaknya ini tantrumnya udah parah banget gitu, udah yang aduh nggak bisa lah, orang tua udah give up lah, udah nyerah lah, nggak bisa gitu ya. Dan sampai merusak misalnya tantrumnya sampai merusak barang-barang yang ada di sekitarnya atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Nah, apa yang orang tua harus lakukan kalau punya anak yang kayak gitu? Kalau udah parah terus nggak bisa handle sendiri, harus konsultasi karena perlu dilakukan assessment gitu. Nah, karena kalau mungkin orang tua lihat mungkin tantrum saya lihat fungsinya misalnya escape, tapi sebetulnya begitu dilakukan assessment fungsinya nggak cuma escape karena perilaku kita di-maintain oleh beberapa fungsi. Jadi harus melakukan konsultasi dan dilakukan assessment oleh orang yang memang bisa melakukan assessment gitu. Oke. Jadi memang butuh penanganan ya saat tantrum itu dirasa memang sudah berlebihan dan sulit dikendalikan gitu ya. Iya, Miss. Dan memang benar nggak sih kalau kadang ada anak yang tantrum, misalnya gini, anak yang normal misalnya tidak ada kebutuhan khusus, mungkin kalau tantrum mungkin derajat tingkat kesulitan untuk menangani akan lebih mudah dibanding anak-anak yang punya kebutuhan khusus kan ya. Jadi misalnya nih, apakah bisa jadi anak-anak yang
tantrum yang sampai nggak bisa ditangani gitu ya, sampai yang menyakiti diri, itu ada indikasi dia punya arah ke kebutuhan khusus gitu. Misalnya kan kalau, anak-anak autis misalnya kan mungkin tantrumnya berbeda kan dengan anak-anak yang normal, bukan maksudnya yang mungkin kan anak-anak autis punya kesulitan dalam berkomunikasi kayak gitu kan, gitu. Itu bisa nggak jadi indikasi ataukah sama aja sebenarnya anak normal atau anak berkebutuhan khusus kalau tantrum ya sama aja ataukah ada bedanya gitu? Mungkin ada bedanya. Tapi kalau Mhm, anak autis kan ada apa red flag lainnya ya, Miss, kayak mhm, sosialnya atau stereotipinya. mhm, Jadi ya kita bisa lihat dari itu juga sih. Tapi kalau tantrumnya sendiri nggak necessary, nggak apa ya, bukan berarti kayak oh kalau misalnya tantrum anak autis tuh lebih parah. Nggak selalu sih, Miss. Gitu. Tergantung mhm, anaknya juga sih. Ada juga kan anak autis yang nggak tantrum kan ada juga kan. oke. Nah, nih selain menenangkan diri sebagai orang tua, ketika orang tua melihat anak itu tantrum, apa yang harus dilakukan orang tua saat itu? Gitu. Selain ya ini pertanyaannya gitu. Jadi kalau tadi kan memang dibilang ya kalau anak tantrum kita tenangin diri dulu. Nah, ibu bertanya, selain menenangkan diri gitu ya, ketika lihat anak kita tantrum, apa yang harus dilakukan orang tua? Tergantung konteksnya apa ya. Kalau misalnya dalam konteks belajar misalnya, terus anak tantrum, kita kan tenangin diri. Terus ya udah kita Hmm, mungkin tetap kasih direktif kasih instructionnya. Karena mungkin kalau kerjain tugas kan fungsinya escape ya, dia nggak mau hmm, ngerjain tugas. Jadi kita tetap kasih dia instructionnya, misalnya kayak oke, kerjain tugasnya. Tapi tetap hmm, netral ya. Terus dia masih tantrum, kerjain tugasnya. Gitu. Jadi dia tahu udah, oh saya tantrum juga nggak bisa hindar kok, saya tetap harus kerjain gitu. Pokoknya hmm, tetap follow through ya. Nah, tapi kalau follow through. misalnya tugas fungsinya tension, mungkin ya udah kita diamin dulu gitu. Jadi kita harus, sebenarnya menenangkan diri itu bukan untuk, menghindari ya, tapi kita supaya bisa berpikir lebih, rasional untuk, ini apa nih yang harus kita lakukan dan kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebab anak itu tantrum gitu ya. Betul. Mm-mm. Oke. Nah, berhubung waktunya sudah habis, ya seru banget nih. Jadi memang, topik tantrum ini sering menjadi topik bahasan di beberapa, parenting dan juga apa namanya, menjadi satu apa ya, isu yang sangat menarik kalau dibicarakan gitu ya. Dan memang banyak sekali orang tua yang punya pengalaman atau merasakan anaknya tantrum di tempat umum yang sampai bikin malu mama papanya itu banyak banget. Dan semoga hari ini apa yang disampaikan oleh Miss Jennifer sedikit memberikan informasi dan pengetahuan apa yang harus kita lakukan saat anak kita menunjukkan atau berperilaku seperti hal itu ya. Dan apabila memang kalau kita lihat tantrumnya memang sudah sulit dikendalikan dan sebagai orang tua kita sudah merasa kewalahan, jangan, ragu untuk berkonsultasi ya dengan ahli karena tantrum kalau dibiarin terus dan tidak dimodifikasi perilakunya maka semakin lama dan usianya semakin, bertambah maka tingkat kesulitannya akan lebih sulit lagi, ya. Nah, terima kasih Miss Jennifer untuk, ilmu dan sharing-nya. Terima kasih untuk, kesediaan waktunya untuk bisa, memberikan, ilmu di Parents Chit Chat with Peace ini. Nah, terima kasih juga kepada, para Pretivian, Moms and Dad sudah mengikuti acara Parents Chit Chat with Peace, episode kali ini. Nah, ini adalah episode terakhir Parents Chit Chat with Peace yang diselenggarakan di Sanggar Prativi. Terima kasih untuk semua perhatian, atensi dan antusiasnya untuk mengikuti acara ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber-narasumber yang sudah hadir di Parents Chit Chat with Peace ini bisa menjadi satu ilmu baru, tempat untuk bisa belajar dan bisa berbagi pengalaman serta memberikan inspirasi-inspirasi. Bulan depan
episode kita akan membahas tentang social skill dan akan ada social skill activity untuk anak-anak dan remaja. Nah, karena waktu sudah habis, saya akan segera tutup acara kali ini. Terima kasih sekali Miss Jennifer dan ya terima kasih dan semoga nggak kapok untuk mau sharing di acara kita. Iya, Kita ketemu lagi next time. Oke, baik semuanya, moms and dad, sampai ketemu, sampai jumpa di acara yang lainnya, dan tetap semangat, selalu sehat, dan selamat menghabiskan waktu bersama keluarga di weekend ini. Dah semua, terima kasih. bye.